Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada hari ini tanggal 20 Oktober 2022 kami akan mewawancarai kepala sekolah kami di SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara terkait dengan istilahnya berbagi praktek baik di dalam mengambil keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika artinya di mana di dua posisi, di dua situasi itu mengandung unsur benar sama benar. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kami persilahkan mungkin Bu Ulfa, Bu Rina untuk memimpin wawancara kita ya, bertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Jadi Bapak, saya ingin bertanya tentang kasus yang merupakan dilema etika. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terkait dengan kasus dilema etika yang kami alami langsung di sekolah kita ini SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara antara lain kebetulan ya kasus ini baru saja ya datang salah seorang wali murid kita terkait dengan kasus pertama ketidakhadiran siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran, di mana memang ketidakhadirannya itu memang saya sudah dikonfirmasi sama orang tua untuk dimintakan izin dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan pemantapan pelatihan untuk Porda Olahraga Daerah, di mana siswa ini memang memiliki potensi di bidang itu, yaitu di bidang boxer. Nah, lalu dilematika yang timbul dari kasus ini adalah salah seorang dari Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara ini ya mengatakan sesuatu kepada siswa kita ini ya, ungkapan atau ucapan dari Bapak guru itu dia istilahnya mengandung penekanan supaya bagaimana agar siswa kita ini agar dia masuk sekolah dengan rajin ya, dengan rajin. Nah, padahal dia sudah minta izin ya, minta izin kepada saya. Nah, ini kan dua hal yang baik. Orang tua ini dia dalam memberikan peluang kepada anaknya untuk mengikuti ya kegiatan pendidikan non akademik ya, untuk meraih prestasi non akademik ya, dengan memintakan izin kepada saya, itu saya respon positif ya, sangat positif ya. Kepentingan ya, itu pun untuk kepentingan sekolah. Nah, kedepannya nanti siswa ini kalau memang dia sudah melakukan latihan secara maksimal dan bisa meraih prestasi di tingkat profesi, maka secara otomatis akan membawa nama baik sekolah kita SMA Negeri 1 Batu Keliang Utara. Nah, tetapi di sisi lain ya, bahwa tuntutan secara aturan sekolah formal bahwa setiap siswa siapapun itu, apapun kegiatannya, dia harus mengedepankan sebenarnya kan pendidikan formal itu yang dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 14.45 di sekolah kita ini. sesi latihannya memang pagi anunya. Nah, jadi latihannya itu berdasarkan informasi dari orang tua wali, dia mulai latihannya dari setengah 7 Pak. Setengah 7 sampai jam setengah 8 ya. Nah, terkadang masuk informasi tadi itu ketika siswanya ini terlambat ya datang pada setengah 8, maka pihak sekolah ya, baik Bapak Ibu guru, wali kelas yang pada saat itu ada di jam pertama harus memaklumi. Tetapi ini Bapak dari sekali lagi, ini adalah kurangnya
koordinasi dan komunikasi ya. Mestinya saya berikan saran tadi kan untuk penyelesaian permasalahan ini, memberikan saran kepada orang tua wali supaya ketika kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan, latihan-latihan dilaksanakan, maka sebaiknya dari pihak wali itu memberikan informasi tentang jadwal kegiatan, waktunya kan, harinya, termasuk juga rekomendasi dari pihak-pihak atau lembaga yang memang berwenang, seperti kalau kader KONI kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengambil sebuah keputusan tadi. Saya tidak ingin menyalahkan pihak orang tua yang menuntut saya supaya anaknya ini jangan diberikan tindakan atau ungkapan ya yang kira-kira akan menyebabkan psikis anak ini menjadi terganggu. Secara langsung tidak menyalahkan, saya terima dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua wali. Bagaimanapun itu adalah menjadi tanggung jawab saya dan kedepannya nanti untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, pelayanan terhadap siswa-siswa kita untuk memberikan bimbingan, kan, pembinaan dan pendidikan serta pengajaran di sekolah ini. Itu juga menjadi evaluasi bagi sekolah, bagi saya kepada Bapak dan Ibu guru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa kita, semua siswa. Nah, seperti itu. Ya, baik, Ya. Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi kasus seperti ini? Ya, baik. Langkah-langkah yang saya lakukan ketika menemukan kasus-kasus siswa ya di sekolah, yang pertama dulu adalah saya kan istilahnya menginput ya, menginput informasi secara langsung baik ya dari siswa sendiri, Bapak Ibu guru, tata usaha, baru saya melakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi menganalisis permasalahan ya, permasalahan ini. Setelah saya menganalisis, baru saya melanjutkan ke menindaklanjuti ya berdasarkan hasil analisis itu. Nah, setelah saya tindaklanjuti ya beberapa permasalahan ini, barulah kita bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah ya, sehingga apapun permasalahan di sekolah kita, dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, insya Allah akan bisa kita selesaikan dengan baik, dan tentunya atas dasar kerjasama kita ya, seperti itu. Kemudian dari langkah-langkah yang tadi Bapak jelaskan tentang pengambilan keputusan tersebut, kira-kira menurut Bapak yang paling efektif dalam langkah yang paling efektif yang menurut Bapak dalam menyelesaikan masalah itu yang mana? Ya, langkah yang efektif yang saya lakukan untuk menyelesaikan beberapa kasus ya secara bijak ya, setelah melalui proses tadi, maka tentunya menjadi kewenangan saya ya sebagai orang yang diamanahkan di sekolah ini untuk mengambil keputusan yang tegas, yang benar, sesuai dengan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di sekolah, sehingga ya dalam penyelesaian kasus di pengambilan keputusan ini, semua pihak, baik pihak siswa, guru, tata usaha, termasuk juga wali murid, itu merasa dilindungi, dilibatkan, diayomi ya, sehingga keputusan kita ini bisa kita jalankan dengan baik, begitu kan. Baik, Bapak, saya lanjutkan. Dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak terapkan, apakah ada kesulitan atau kendala Bapak dalam mengambil keputusan? Ya tentunya setiap permasalahan itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tentu hambatan-hambatan ya, kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus itu harus ada ya. Nah, kendala yang
paling saya rasakan ya ketika saya menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ini, yang pertama adalah ya sikap keterbukaan, ya sikap keterbukaan dari istilahnya siswa-siswi yang bermasalah, termasuk juga bagaimana keterbukaan daripada Bapak Ibu guru wali kelas, guru BP, ya. Nah, dalam proses itu sendiri kita harus terbuka di sini kan. Nah, ketika kita sudah terbuka dalam arti kita harus memberikan pengayoman kepada siswa-siswi kita, apakah dia tingkat permasalahannya sedang, ya rendah, atau dia memang tingkat permasalahannya itu sangat berat gitu kan. Jadi kita itu harus memberikan pengayoman kepada siswa kita itu dengan baik, tanpa istilahnya membeda-bedakan, sehingga nanti kalau dia sudah merasa terayomi, ya dia sudah merasa aman, nyaman, maka saya yakin seberat apapun kasus itu nanti akan bisa kita selesaikan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya itu Bapak, dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tadi, Ya. ini kita yang sudah dijabarkan, apakah ada jadwal tertentu ketika Bapak mengambil keputusan, atau langsung Bapak itu memutuskan di saat itu juga, atau bagaimana Bapak prosedurnya? Nah, memang prosedur penanganan kasus siswa itu kan ada beberapa tahapan ya. Nah, kalau misalnya tahapan itu terjadi di lapangan atau di luar kelas atau di dalam kelas ya. Jadi nanti itu kan pihak guru misalnya kan itu menangani dulu, misalnya guru mata pelajaran atau wali kelas. Setelah itu guru atau guru mata pelajaran atau wali kelas itu nanti menyampaikan kepada pihak BP kan. Ada prosedurnya, dia prosedurnya. Dan ketika BP itu nanti misalnya belum bisa, kalau memang bisa diselesaikan sampai di tingkat guru mata pelajaran, wali kelas, kalau memang di sana bisa, kenapa tidak? Tetapi kalau memang itu permasalahan itu dianggap berat, ya maka sebaiknya kita tingkatkan penyelesaian kasusnya di tingkat BP. Nah, tetapi kalau nanti BP tidak bisa selesai, maka nanti itu turun wakil kepala sekolah. Nah, kalau wakil kepala sekolah juga misalnya tidak bisa menangani, maka permasalahan itu dibawa ke kepala sekolah. Nah, kalau sudah sampai di kepala sekolah, itu terasa berat. Misalnya tidak bisa diputuskan, misalnya, itu maka kita adakan namanya komprehensi kasus. Komprehensi kasus. Kalau sudah sampai pada tingkat komprehensi kasus, maka ini tingkat terakhir, kan? Nah, jadi kita secara bersama-sama di dalam unsur guru mata pelajaran, ada unsur wali kelas, ada unsur guru BP, ada wakil kepala sekolah, ya kan? Nah, termasuk nanti ada di kepala sekolah. Itu sudah final, itu terakhir sudah. Itu termasuk penyelesaian kasus-kasus yang berat. Nah, inilah prosedurnya, kan? Berarti tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa itu adalah faktor-faktor pendukung atau yang membantu gitu. Iya. Terjawab. Iya. Pertanyaan selanjutnya Iya. terjawab yang Iya. terakhir gitu Bapak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, kemudian dari kasus yang tadi sudah diungkapkan di lembaga kita, Iya. apakah ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus? Ya, alhamdulillah. Jadi dari kasus ada permasalahan yang timbul ya di proses pembelajaran di sekolah kita itu memang sangat bermanfaat. Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika tadi. Jadi sebagai seorang kepala sekolah ya, yang diberikan amanah, ya segala sesuatu informasi-informasi terkait yang berasal dari luar, apakah itu permintaan izin, surat masuk, kan informasi-informasi itu sebaiknya di setiap pertemuan atau beberapa momen-momen tertentu itu hendaknya segera disampaikan kepada Bapak Ibu guru, termasuk wakil-wakil kepala sekolah. Nah, sehingga permasalahan itu tidak akan muncul. Nah, berikutnya
bagi guru, ya, khusus bagi guru. Nah, jadi itu pembelajaran hal yang sangat bermanfaat ketika menyelesaikan kasus. Hendaknya dia itu harus mencari akar permasalahannya, menganalisis dulu mengapa siswa saya ini tidak masuk atau tidak ikut belajar setiap jam 7:30. Apa masalah? Hendaknya kita saling berkoordinasi, tanyakan dulu mungkin sama wali kelasnya atau guru mata pelajaran, guru BP, yang pada akhirnya nanti kan sampailah ya informasi itu pada saya. Padahal kan tadi itu sudah dari awal saya katakan tetap kita menyampaikan pada, misalnya kita menyampaikan informasi tiap Senin misalnya nih. Setelah sementara kita Bapak Ibu guru kita ada hanya untuk sampaikan seperti itu. Nah, pada saat itulah momen-momen yang tepat kita menyampaikan informasi-informasi yang telah luar ya, temuan siswa ya, nah itulah manfaatnya. Jadi kita sebagai orang yang memanahkan kepala sekolah juga termasuk Bapak Ibu guru sebagai pembelajaran yang berharga. Ketika ada wali kita yang memprotes, bahkan kalau seandainya kurang sudah bisa berkomunikasi, maka dia akan mencuat ke permukaan kan. Nah, dia kalau tidak terima, dia mengadukan, benar juga argumennya kan. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru kan, ya ketika kita juga memberikan ucapan hendaknya kita jaga. Nah, itu yang keluar tadi dari pernyataan dari wali itu kan. Nah, dia juga memang seorang guru juga. Nah, dia paham tentang bagaimana dia memperlakukan gitu kan seorang siswa. Nah, makanya dia tadi menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas peristiwa ini, dan selanjutnya itu sebagai bentuk evaluasi ya terhadap pelayanan kami dalam proses pembelajaran kepada semua siswa-siswi di SMA 1 Batu Utara. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa nih. Kita sudah banyak belajar terkait bagaimana di dalam mengambil sebuah keputusan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Tadi sudah banyak di hal yang kita sudah dapatkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, hari ini tepat pada pukul 1:11 pada tanggal 19 Oktober 2022, kami akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang cukup berprestasi di Lombok Tengah, yaitu kepala sekolah SMK swasta di Al-Aqsor di Pati Desa Jagung. Baik, yang kita akan mewawancarai ini mohon maaf mengganggu aktivitas dulu yang pertama terkait dengan kami merasa bahwa Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, di mana kasus itu Lugu sebagai kepala sekolah berada pada suatu situasi di mana situasi itu berada pada posisi yang sama-sama benar dan harus memutuskan. Mungkin kami meminta berbagi pengalaman gitu ya, cerita terkait bagaimana mengatasi hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin terima kasih Pak Heru.
terkait dengan kejadian atau kasus yang seperti ini baru-baru kami alami, yaitu tepat sekali pada saat pelepasan siswa PSD kami untuk tahun 2022-2023 ini, di mana terjadi yaitu pada saat penentuan lokasi untuk anak-anak kami PSD, terutama lokasi. penentuan lokasi. Yang PSD, yang untuk SD, anak-anak SMK. SD atau prakri kelas 11 di mana ada dua pilihan. Maksud kami yaitu ada guru-guru yang meminta jangan PSD di lokasi ini, sementara ada guru-guru lain juga yang meminta untuk PSD. atau dalam ketentuan PSD itu memang harus dengan Rekan suara itu. menggunakan Iya, guru. harus, iya. Oh, gitu. Khusus untuk Tidak PI ada ini. otoritas umum Iya. gitu. Nah, khusus untuk PSD ini karena udah ada lokasi-lokasi yang diterapkan yang telah ditentukan oleh dinas perikanan provinsi. Jadi lokasi-lokasi yang layak untuk tempat PSD. Nah, dalam rangka penentuan itu, jadi ada guru yang minta jangan ditempatkan di sini, kita mau tambah lokasi gitu. Nah, dalam hal ini kami selaku kepala sekolah memberikan pertimbangan kepada mereka bahwa terkait dengan tentuan lokasi anak-anak kita yang SD ini harus benar-benar kita berdasarkan kepada kerjasama kita. Jadi tidak serta-merta bahwa kita harus menambah lokasi atau menentukan pilihan yang lain. Sementara kerjasama kita yang lama itu kemudian kita akan menambah. Seperti itu kami berikan arahan kepada mereka terkait dengan penambah lokasi. Lokasi yang pertama itu lokasi yang A misalkan Ya, itu ya. memang ada kerjasama. Ada kerjasama ya. Kemudian yang B ini lokasi baru. Lokasi baru belum ada kerjasama. Rujuk guru ya. Baik Bapak, ada pertanyaan lagi. Selama ini bagaimanakah Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama ini terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar seperti yang tadi. Ya. Selama ini bagaimana langkah Bapak untuk Dalam seperti kejadian yang tadi saya ceritakan di awal tentang penentuan lokasi itu, maka saya selaku kepala sekolah tetap mengambil jalan yang terbaik, yaitu terhadap lokasi kita yang sudah ada akan kerjasama jangan sampai kita tidak tempatkan. Kemudian terhadap yang baru boleh kita tempatkan tapi beberapa siswa. Nah, gitu. Jadi sehingga dua-duanya bisa kami akomodir. Artinya bahwa kerjasama kita yang baik selama ini jangan sampai kita hilangkan gara-gara ada niatan dari teman-teman yang baik. Sehingga kami mengambil keputusan yang seperti tadi itu. Tetap kita di lokasi lama. Kalaupun ada tambahan, ya kita bagi dari siswa kita. Itu. kemudian ada nggak hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang jadi tantangannya itu apa? Nah, baik. Tentu di antara guru ini ada yang merasa tidak puas. Pasti dengan keputusan yang kita ambil kan ada yang merasa keinginan terpenuhi program kita. Nah, dalam hal mereka ada beberapa yang tidak menerima. Itulah bagian dari dinamika. Yang tidak mungkin semua pihak harus menerima apa yang kita putuskan. Kalaupun ada hal-hal satu dua, tapi lama-lama juga dia akan paham tentang apa yang diputuskan oleh kepala sekolah. Kemudian apakah ya dalam melakukan sebuah solusi itu apakah Bapak itu memutuskan secara langsung atau menyelesaikannya melalui prosedur-prosedur? Pasti melalui prosedur pertimbangan. Artinya setelah ajuan tadi kemudian kita mempertimbangkan
kami memanggil ketua panitia pelaksana PSD untuk kita rembuk seperti apa jalan yang terbaik. Nah, itu terkait dengan keputusannya kan. Jadi tidak serta merta langsung Ada keputusan. prosedur yang Iya, pasti. ya itu kami kumpul dulu dengan panitia. Kemudian ketika melaksanakan prosedur-prosedur tersebut, apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus ini? Nah, baik. Terkait dengan pengambilan keputusan akhir, tentu dengan berbagai pertimbangan, yaitu tadi pertimbangan dengan kerjasama. Kemudian terhadap teman-teman tentu juga akan saling memberikan masukan-masukan seperti ini, dan kita mengambil yang terbaik di antara apa yang disampaikan oleh mereka, agar semua pihak bisa menerima. Gitu. Dan saya rasa memang terakomodir jadinya gitu. Iya. Dua-duanya tadinya. Dua-duanya. Ya, kalau kita lihat dengan Tapi setelah terakomodir dua-duanya, apakah ada yang masih merasa Kurang puas, puas gitu? pasti ada. Kalau yang Memang namanya di guru yang pertama ini maunya seluruh siswanya PSD itu di sekolah yang kerjasama itu saja. Iya. Kemudian yang guru yang lain ini, apakah dia semuanya di luar itu, di luar sekolah yang sudah menjadi tempat kerjasama? keinginan mereka yaitu sebenarnya mau mengalihkan dari yang tempat akad kerjasama ini ke lokasi baru aja, ke baru. Ya, mau mengalihkan total. Ya, kepala sekolah yang terlalu berat jika dengan akad kerjasama kita itu kemudian kita menghilang itu, dan itu yang saya ajak mereka pertimbangkan tadi oleh panitia-panitia ini seperti apa. Nah, akhirnya mereka menerima. Oh ya dah, kalau gitu jadi tetap kita menempatkan di tempat lama, kemudian kita beberapa juga kita bawa ke tempat baru. Jadi akhirnya dia menerima. Itu benar. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, baik. Alhamdulillah, jadi dalam proses maupun sampai dengan akhir kami mengambil keputusan, sejatinya bahwa tidak ada yang sempurna. Itu kesimpulan saya, tidak ada yang sempurna. Jadi apa yang sekarang kita anggap baik, belum tentu pada saat yang lain itu semuanya menjadi baik. Dan ternyata juga usul-usul mereka itu setelah kita mengambil kesimpulan, ada baiknya juga dari pihak yang mengusulkan tadi untuk penggeseran, juga teman-teman yang merasakan juga bahwa yang lama yang dipertimbangkan oleh para sekolah juga ada baiknya. Gitu. Berarti semua dua-duanya baik, gitu? Dua-duanya. Itu cukup, Bapak.